Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Buat Tuhan Allah kita, yuk, haleluya. Saudara, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di tengah suasana lingkungan yang tidak kondusif. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin saudara. Amin, karena Dia sumber sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita, karena Dia Allah yang ajaib. Hanya dalam-Mu Tuhan kami merasakan sukacita. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Haleluya. Sebab Kaulah sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Beri kekuatan. Katakan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biar kiranya sukacita Tuhan selalu memenuhi dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau baik dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan kehidupan setiap kami. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dari awal. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Engkau sanggup.
pujian, kami bersyukur. Haleluya. Saudara, mari dengan kasih Kristus, dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Pada hambanya bukan firman Tuhan. Selanjutnya kami serahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Adalah sesuatu ucapan syukur ketika kami berhadapan dengan Engkau, menyadari siapa kami dan siapa Engkau, sehingga Engkau mau bertemu dengan kami, manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh kekurangan, dan bahkan menyakiti hatimu. Tetapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, sabar-Mu tidak pernah habis, dan Engkau melakukannya terus dan sampai kami mengerti bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami adalah kebaikan semata-mata. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dalam suatu ibadah di mana kami bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman. Kami menaikkan ucapan syukur itu dan juga kami bisa mendengarkan suara-Mu. Bukalah mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, demikian juga hati kami, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, dan agar kami bisa merasakan kasih setia-Mu. Dan biar kiranya segala puji, sembah, serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat kami datang kepadamu, kami datang dengan ucapan syukur. Bukan karena kami kuat, tapi anugerah-Mu semata-mata. Bahkan kami datang dengan segala permasalahan dan persoalan kami. Dan kami percaya Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami. Dan Engkau melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami secara pribadi? Engkau mau menjamah. Dan hari ini kami percaya bukan suatu kebetulan, di mana kami dalam suatu ibadah, karena Engkau ingin bertemu dengan kami, dan Engkau ingin memberkati, menyembuhkan, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Saya sangat senang. Apapun yang terjadi, kita tetap setia, kita tetap kuat sampai akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam keabadian. Itu sebabnya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya dengan hati-hati, jangan sampai lepas, karena itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan baca beberapa ayat dan saya akan menggarisbawahi beberapa kata yang saya merasa ya kalau Roh Kudus itu bicara itu kayaknya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita juga pada hari ini. Oke, mari kita baca Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti sudah tahu kisahnya. Ini adalah Abraham. Ketika itu Allah menyuruh dia berangkat ke satu gunung, korbankan Ishak menjadi korban sembelihan. Kita mereview sedikit siapa Abraham.
Abraham itu dipanggil dari tanah Ur. Abraham, berangkat ke suatu tempat. Aku tunjukkan kepadamu tempat itu nanti. Berangkat aja lah kau, jangan banyak tanya. Pokoknya aku menyertai engkau, aku berkati engkau, aku akan buat kau jadi masyhur. Terus apa lagi? Orang yang memberkati engkau, aku berkati. Orang yang mengutuk engkau, aku kutuk. Dan nanti segala bangsa akan keberkatan melalui engkau. Berangkatlah. Abraham berangkat tau? Umur kira-kira 75. Waktu Abraham berangkat, si Abraham itu, maaf ya, bukan orang susah. Dia udah mapan, tinggal di kerabatnya itu udah cukup, nggak kekurangan apa-apa. Jadi mungkin saja Tuhan, ogahlah, udah segini aja juga udah cukup. Kau mau suruh aku kemana lagi? Udah gitu tempatnya juga tidak kau tunjukkan tempatnya. Abraham juga tidak bertanya, prospeknya apa di sana? Halo, jaminannya apa di sana? Nanti aku lebih baik apa tidak nih? Gitu kan. Si Allah bilang, aku berjanji. Ya itu kan janji. Lidah tidak bertulang bukan? Tapi Abraham ini percaya. Ya, dia percaya yang berjanji itu adalah Allah. Berangkat Abraham. Berangkat. Lalu ketika kita baca tadi, ya Abraham itu pada akhirnya sudah memiliki seorang yang dikasihi, anaknya laki-laki yang bernama siapa? Ishak. Perjalanan untuk memperoleh Ishak itu bukan perjalanan singkat. Abraham sempat goyah nih. Tuhan, Engkau sudah berkati aku. Seluruh pekerjaanku berhasil. Kau lihat aja tuh domba-domba tuh begitu banyak. Pekerja-pekerja makmur semua. Ladang dan lain-lain. Cuman gimana nih? Si junior belum ada juga. Goyah. Kenapa goyah? Umur nambah terus. Setahun. Dari percaya sampai goyah. Sampai usia 99 dan cepek gitu ya. Lahirlah. Wih, kuat imannya. Ternyata benar Allah yang setia. Allah yang berkuasa. Aku dipanggil dan benar aku nggak telantar. Gitu kan. Dan benar. Bahkan dikatakan keturunanmu gitu. Kau hitung tuh pasir, bisa hitung nggak? Segitu sebatas yang kau bisa hitung. Kau lihat bintang tuh, kau hitung dah tuh bintang dah. Ya pakai kalkulator kayak pakai apa ya, sebatas yang kau bisa hitung lah segitu keturunan. Banyak lah. Wah benar ternyata. Sukacita. Keluarga bahagia. Penuh sukacita. Karena Allah bersama dengan dia. Semuanya baik-baik. Ucapan syukur. Wah nyanyi itu paling kenceng. Kalau teriak haleluya sampai bergetar. Begitu bukan? Itu mah biasa. Kalau lagi begitu aja suaranya kencang. Kalau menghadapi masalah hilang. Udah deh. Pak Pendeta, saya udahan dulu deh ya. Banyak masalah. Pak Pendeta, setelah saya sungguh-sungguh, ternyata bukan jadi enak. Banyak persoalan yang saya hadapi. Yang ini belum selesai, tambah lagi yang ono, tambah lagi yang itu. Bisa mengucap syukur. Abraham mengucap syukur nih, aku diberkati semuanya. Itu mah biasa, oi. Tetapi kemudian disinilah letaknya. Ya tadi kita bacakan, setelah semuanya itu, ya sekali lagi nih ya, Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu,
Allah mencoba Abram. Setelah semuanya itu apa? Setelah semuanya udah beres tuh, ternyata Allah iseng-iseng mencobai Abram. Begitu, iseng-iseng ya? Aduh, Allah nih jahil nih. Ya, kayak temanku di sekolah itu jahil orangnya tuh. Orang lagi enak-enak, lagi anteng-anteng, ya, dia iseng gitu ya. Setelah semuanya itu, Abram panggil, Abram, ambil anakmu yang kau kasih itu kan, kau sayang banget kan, anak satu-satu, anak laki lagi, cakep, ganteng. Bawa. Ya Tuhan, ngapain? Berangkat, naik ke gunung, aku mau engkau persembahkan bagi dia. Bisa merasakan? Bisa terasa? Itu rasanya kayak petir di siang bolong. Ya, begitu ya istilahnya ya. Itu rasanya seperti apa? Seperti jatuh dari langit, hancur gitu ya, gubrak gitu ya. Kayak kalau lagi pacaran, diputusin pacar, pernah diputusin pacar? Aku sayang sama dia, aku udah bilang pokoknya aku akan setia. Dia juga kemarin udah bilang setia, kita udah ikrar, udah siap-siap. Tiba-tibanya dia minta putus. Bisa ngalamin gitu pernah? Rasanya apa tuh? Wah, kayaknya langit runtuh gitu ya. Waduh, kalau putri itu biasanya rajin, itu kagak keluar-keluar kamar. Tahu saudara, kagak mandi-mandi tuh, dia tuh begitu. Kalau engkau punya anak lihat begitu, udah waspada itu. Pasti jangan-jangan lagi putus cinta nih, gitu ya. Halo. Abram tuh kaget, rasanya, dek gitu ya. Tapi Allah bilang, ya, dia sedang mencoba. Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan berubah jadi baik, bukan tidak mungkin. Lalu iman jadi lemah, bukan tidak mungkin jadi mundur. Apa artinya memiliki seisi dunia kalau pada akhirnya jiwamu binasa? Firman bilang begitu toh. Artinya jiwamu itu lebih mahal daripada seisi dunia. Itu sebabnya perlu dites, perlu disetrum lagi, dicas lagi, supaya tetap semangat, tetap mengasihi, tidak kendor, tidak padam, tetapi tetap berapi-api. Dan terjadi tuh dialog, kita baca ya. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara, Ishak walaupun masih kecil, dia sudah paham tentang korban bakaran, tentang ibadah. Bukankah anak-anak kita begitu juga, lah? Sudah dididik dalam sekolah minggu, ya, sejak dari kecil mengenal Allah, supaya dia paham tentang Allah yang sebenarnya dalam hidupnya, bukan cuma kata orang. Dan Ishak tahu itu. Dalam perjalanan dia bertanya, ya, tentunya dengan hati yang luhur nih, dia tanya, "Pak, kita nih mau naik ke atas nih, mau mempersembahkan korbannya." "Iya," gitu. "Apinya ada, kayunya ada,
Cuman korbannya itu belum ada gitu ya. Apa Bapak lupa kali ini? Apa kita pulang dulu? Kita bawa domba? Halo? Aduh, bisa kau rasakan hati seorang ayah. Dia tahu Allah memberikan perintah seperti itu. Dia harus pilih, apakah aku tetap setia kepada Allah atau aku mengambil pilihan yang lain. Dia tahu ketika anaknya berkata begitu, apa yang dirasakan oleh seorang ayah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ayahnya bilang, ya anakku, nanti di atas sana Allah akan menyediakannya bagi kita. Di pasal yang sama, ayat-ayat terakhir, lalu kan Allah berfirman, jangan kau apa-apakan gitu ya. Terus dan seterusnya, lalu ada domba yang tersangkut ya. Lalu Abraham bilang, Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Kita seringkali mengatakan Allah menyediakan di atas gunung, begitu ya. Tapi kita tahu tuh tadi waktu Abraham berkata Allah menyediakannya anakku. Apakah sudah ada? Masih jalan. Jadi Jehovah Jireh bukan Allah menyediakan di atas gunung. Allah menyediakan ketika kita percaya dengan iman. Iman yang aktif, iman yang sungguh-sungguh, iman yang action dilakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Abraham, Allah menyediakan anakku. Dia katakan, Jehovah Jireh, berangkat kita. Dan ternyata Allah memenuhi apa yang menjadi iman dan percaya kita. Jadi, halo, ketika Allah berkata, setelah itu, artinya ada lagi yang lebih besar dari itu semua. Asal kau bisa lewati itu. Itu sebabnya minta kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah bisa berbicara sesudah itu. Sesudah Allah pulihkan keluargamu, apakah Allah selesai? Lalu Allah berkata, sesudah itu, lalu Dia berikan yang lebih besar. Dan engkau harus terus berjalan dalam jalannya Allah. Dan engkau harus terus menang. Sesudah itu, sesudah engkau mengalami kesembuhan, setelah dokter bilang, pulanglah. Kepada saudara-saudara bilang, bawa pulang, suruh senang-senang. Apa yang dia suka? Dulu dia pengen makan es krim, belilah, jangan satu, beli seember sekalian. Dia senang makan daging-daging, nggak boleh, ya sekarang boleh, izinkan, kasih yang banyak sekalian. Kenapa dok? Karena saatnya dekat. Tiba-tiba Allah menjamah dan sembuh dalam nama Yesus. Sukacita. Tapi Allah bisa berbicara. Sesudah itu, kau jangan kaget. Oh, Tuhan apa lagi? Cukuplah, cukup sudah. Tidak, Allah belum selesai. Dia masih punya rencana yang lebih indah, yang lebih besar. Itu sebabnya dikatakan sesudah itu. Ingat ya. Ingat ya. Sesudah itu. What next? Apalagi Tuhan yang ingin kau berikan kepadaku. Berikan aja. Yang penting jangan engkau jauh daripada aku. Karena engkau adalah kekuatanku. Begitu kata Daud. Ya, kita juga seperti itu. Lanjutkan. Yang kedua. Joshua pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan
yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tokohnya adalah seorang sahabatnya Joshua. Masih ingat siapa? Iya, Kaleb. Cerita sedikit tentang Kaleb. Kaleb itu dan Joshua ini dua orang utusan yang waktu itu di antara yang lain cuma dua ini yang berkata, kita maju, kita masuk ke tempat itu. Benar, tempat itu tempat yang bagus, subur gitu ya. Yang lain bilang, woi, kau nggak tahu yang tinggal di situ orang enak, orang suku ini dan itu, gede-gede, raksasa gitu ya. Nggak mungkin gitu. Bahkan Joshua dan Kaleb ini mau dilemparin batu. Akhirnya padahal udah tinggal nyebrang doang, nggak jadi, muter lagi 40 tahun lagi baru rencana Allah bisa digenapi. Nah ini si Kaleb sekarang udah masuk di dalam. Saat itu waktu mau masuk itu Kaleb umurnya kira-kira 40-an lah gitu ya, masih sedang maco, gagah-gagahnya gitu. Tapi ketika kita baca ini ya, Kaleb ini bukan Kaleb yang muda lagi. Saat itu Kaleb sudah berumur 85 kurang lebih, karena kalendernya di waktu itu nggak ada. Lalu Kaleb bilang sama Joshua, ini pegunungan nih belum terjamah, belum kita bebaskan, yang lain sudah. Kau dengar waktu itu, friend, kau dengar men, kau dengar kawan, itu kan ada suku enak, ada raksasa. Padahal itu adalah bagian dari tanah perjanjian yang Allah janjikan. Berikan itu kepadaku. Itu. Tuhan akan berikan aku kekuatan. Dan aku akan perangi itu. Umurnya itu udah bukan 40 lagi, 85. Kaleb tidak takut. Kaleb berani. Raksasa. Itu raksasa katanya. Gitu kan. Bapak Ibu saudara masih ingat sama Daud? Daud menghadapi Goliat. Daud nggak pernah bilang itu raksasa. Yang bilang raksasa itu kan prajurit-prajurit lain pada takut. Daud nggak pernah bilang itu raksasa. Siapa tuh orang yang berani mengata-ngatain umat Tuhan? Siapa orang tidak bersunat itu kafir, dia berani-beraninya gitu ya dengan umat Allah. Dia nggak bilang siapa itu raksasa, ngeri juga ya, nggak begitu. Dan Kaleb melihat itu, berikan itu kepadaku, Tuhan akan bersama dengan aku akan kalahkan dia. Selain raksasa dikatakan apa? Kita bagaikan belalang, begitu bukan? Waduh, benar-benar ya. Kau punya Allah yang hebat, tapi kau bilang kita bagaikan belalang. Belalang tuh bisa apa sih belalang? Belalang tuh bisanya lompat, pleng, jatuh lagi, gitu ya. Melompat agak tinggi, jatuh lagi. Nggak pernah bisa sukses, woi. Nah itu dia, ya. Dibilang bagaikan belalang. Kita baca deh satu ayat deh dalam Bilangan. Bilangan pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami.
Halo. Orang nih kalau udah takut ya, kalau udah kecil, kalau udah hilang imannya gitu ya, kayak gini ngomongnya. Kau belum cukup, padahal di sono tuh aku tuh makan susu, madu. Emang begitu ya? Nah udah ketahuan di sono dia tuh jadi budak ya, kerja keras, kerja rodi, dipecut gitu. Di padang gurun dia bilang di sono tuh enak. Begitu ya. Halo. Di sini nggak ada yang begitu. Jadi itulah keadaan ketakutan. Takut itu apa sih? Nomor satu, takut menghadapi. Takut menghadapi apa? Misalnya takut menghadapi omongan orang. Kau kerjakan. Aduh nggak ada. Ntar aku diomongin lagi. Ntar aku dicela-cela. Dia tuh. Aku kan tahu dia tuh. Ya dia mah cuman segitu doang. Nggak bakalan sukses deh dia mah. Langsung takut. Baru diomongin doang udah takut. Tuh. Apalagi ketakutan. Takut gini. Karena aku ini terbatas. Kemampuanku terbatas. Nggak bisa deh. Banyak halangannya. Ini akan begini, akan begono. Otaknya udah pinteran dia tuh. Akan begini nanti. Aku tahu nanti akan udah deh, pokoknya susah deh. Jangan deh. Itu juga takut tuh. Takut merasa terbatas. Takut sama halangan-halangan gitu ya. Kayak ibu-ibu yang waktu mau ke kubur Yesus, bagaimana ya kalau sampai di sana kan pintu kuburnya ditutup sama batu. Kita kan wanita-wanita, kita mana kuat nih. Nanti siapa ya yang ngebuka ya? Udah takut duluan. Itu namanya takut. Ada lagi takut juga, takut gagal. Takut gagal itu gimana ya? Aduh, kalau berhasil, kalau gagal gimana ya? Aduh, jangan deh. Padahal dia pengen berhasil, tapi dia takut gagal. Akhirnya nggak pernah satu pun dilakukan. Itu namanya orang takut. Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau kecil hatimu, maka kekuatan Tuhan juga jadi kecil bersama dengan kau. Allah ingin orang yang berani menghadapi sesuatu, berani menghadapi tantangan, tidak takut gagal. Bukan berarti sembarangan, karena mengimani, mempercayai Allah itu sanggup, Allah bisa melakukannya. Seperti seorang pendaki, ada pendaki, dia lihat gunung begitu tinggi, terus dia siap, aku datang untuk mendaki. Gunung itu justru tantangan bagiku, membuat aku lebih semangat, karena aku akan sampai di sana. Di sana nanti akan aku kibarkan bendera, supaya semua lihat bahwa aku berhasil. Atau yang lain lagi, begitu udah siap-siap, udah naik setengah, dia lihat ke atas, masih jauh ya, ujungnya mana dingin, banyak salju lagi. Dia lihat ke bawah, aku jalan udah jauh juga nih, jurang serem. Dia telepon ke rumahnya gitu ya. Udahlah, pulang aja. Ngapain sih kesana-sana? Tapi aku berniat, aku pengen sukses. Bahaya. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, dia lihat berita, dia lihat foto temannya di atas sukses. Dia cuman angan-angan doang, yang temannya menerima keberhasilan. Ayat terakhir kita baca.
Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terakhir ini kasih tahu sama kita. Kata Rasul Paulus, aku yakin Allah yang sudah memulai dari awal, Dia nggak tinggalkan kita. Dia tidak ingkar. Dia akan terus bersama dengan kita sampai kita sampai pada kesudahannya. Itulah Allah. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup? Bagaimana kita melihat dan mengalahkan rasa ketakutan atau hal-hal apapun yang membatasi kita? Bagaimana kita menyikapi itu? Sesudah semuanya itu, atau seperti si Kaleb bilang, berikan itu, aku akan lawan bersama dengan Allah. Dan akhirnya Rasul Paulus bilang, aku yakin Allah yang sudah memulai, Dia akan terus bersama dengan kita sampai pada akhirnya bersama dengan Yesus Kristus. Begitu juga iman, apa yang kita percayai, apa yang Yesus sudah berkorban demi keselamatan kita, terus kita jalani sampai kita dapati keselamatan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan mengasihimu, Dia tidak meninggalkan engkau, Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, melihat anugerah-Mu, melihat kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, dan membuat kami terus menjadi lebih eksis, lebih kuat, menjadi kami terus berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau yang memulai, Engkau akan terus bersama dengan kami, memberi kekuatan, menopang, memberikan penghiburan. Ketika kami tergelincir dan hampir jatuh, tangan-Mu yang kuat itu memegang aku dan mengangkatnya kembali, sehingga aku terus berjalan. Dan hari ini adalah hari ucapan syukur dalam suatu ibadah, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, akan kami kerjakan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Mereka yang berniaga, mereka yang berbisnis, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga umat-Mu, mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, Engkau berkati. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Jagai keluar masuk mereka, jagai dalam perjalanan mereka. Demikian juga jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Mereka mungkin ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan yang baik, yang cocok dengan selera mereka, agar mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat kemuliaan Engkau atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami bersama-sama dengan umat-Mu dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa
dosaku kau tebus dengan darahmu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia